Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi banyak orang-orang di luar sana yang belum diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bermajelis ilmu seperti ini. Yang selanjutnya yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita yakni adalah nikmat waktu luang. Karena bisa jadi jamaah banyak orang-orang di luar sana yang masih sibuk dengan dunianya, yang masih sibuk dengan aktivitasnya, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya bagaimana bermajelis ilmu seperti malam hari ini. Dan yang Allah hadirkan dan yang Allah tanamkan dalam kehidupan kita yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga panjenengan semua, ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu semua masih bisa dengan ringan melangkahkan kaki menuju ke Masjid Nurul Huda berdiri dua. Betul? Insya Allah satu langkah panjenengan menuju ke masjid ini Allah akan angkat derajat panjenengan, dan satu langkah menuju ke masjid ini Allah ampuni dosa-dosa panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, serta para keluarganya, dan beserta para orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga jamaah yang hadir di sini, termasuk saya juga, insya Allah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Pak malam hari ini, Pak? Baik. Ibu sehat, Bu? Pak, kolesterol sampun dicek, Pak? Beres. Asam urat, kolesterol. Nah, ibu tidak akan terdeteksi nek jenengan boten periksa. Betul? Makanya jangan diperiksa. Malah pokoknya mangan wae. Yang penting pikirannya ayem, sholatnya tentram, insyaallah hidupnya tentram. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Bayu Gatra Irawan, atau biasanya dipanggil Buya Bayu. Buya itu nopo, Pak? Buya itu kalau dari Sumatera atau Sulawesi niku Buya itu bapak. Ya, Buya Yahya, Buya Hamka. Nah, kalau Buya Bayu. Ya, ngapunten kula bahasane campur mawon mboten napa-napa nggih. Ngapunten kula mboten asli saking Jawi, tapi kula niki campuran blasteran. Kula bapak saya Makassar, ibu saya Wonosobo. Ada yang dari Makassar, Pak, sini, Pak. Ada yang dari Wonosobo. Betul nggih? Wonosobo orang apa? Orang Kemenak. Nggih, itu sedikit perkenalan dari saya. Aktivitas banyak sering mainnya ke masjid, Pak. Alhamdulillah Masjid Nurul Huda ini masjid ke-25 yang kami datangi, Pak. Jadi kami ada gerakan cinta masjid. Itu target kami di tahun 2022 ini, targetnya 99 masjid yang akan kami sowani. Mohon doanya semoga kami istiqomah, dan semoga yang mendoakan juga senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dijelaskan oleh
Pembawa acara juga kami juga selaku pengurus di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Ar-Rahman Sinar Hati 14 yang ada di Cerme Panjatan Kulon Progo. Monggo yang jenengan punya tetangga, punya saudara yang mungkin mau dipondokkan ke sana dijadikan santri, dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya kalau minta maaf banget kepada panjenengan sekalian mungkin menunggu lama karena saya tadi dari sore sampai tadi jam 5:15 itu ada agenda di Jogja, makanya agak telat berangkatnya. Saya kira dekat, ternyata jalannya luar biasa sekali. Semoga tidak menurunkan semangat saya untuk bagaimana bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki kepada panjenengan semua nih, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi saya katakan tanya ke panjenengan semua sehat nih, sehat, alhamdulillah. Lalu saya tanya bagaimana kabar iman jenengan? Sehat Pak Bu? Apakah sedang neng dhuwur-dhuwurin nopo sedang delosor-delosor Pak iman jenengan? Biasanya hewan kurban itu mesti sering kenyang. Orang itu kalau kenyang maka malas untuk beribadah, betul? Makanya jenengan makan sewajarnya saja. Karena betul sekali dikatakan memang bahwasanya ketika orang dalam kondisi kenyangnya perut maka akan malas untuk beribadah. Ya, makanya zaman dulu Rasulullah dan para sahabat itu sering berpuasa. Yaitu sedikit gambaran ya Bapak Ibu sekalian cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti setelah ini ada makan-makan mungkin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya terkesan sekali bisa hadir di Masjid Nurul Huda Tenggiri Kokam ini karena ini masjid yang pertama kali saya ke Kokam. Ya, sebelumnya di rumah Pak Sugiman itu kita sharing time bersama anak-anak panti, betul ya Pak? Alhamdulillah ini masjid pertama kami di Kokam. Yang kedua, sebelumnya di kedua ya. Pelepasan KKN di mana? Pelampang, pokoknya yang jalannya waduh luar biasa. Saya kira nggak ada desa, ternyata masih ada desa di sana. Luar biasa, masya Allah ya. Baik, jamaah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang ngantuk silakan ambil air wudhu terlebih dahulu karena setan itu suka dengan orang yang ngantuk-ngantuk. Ya, yang harus makler silakan keluar ambil air wudhu karena saya akan menyampaikan materi-materi seputar kemasjidan, seputar anak-anak remaja saat ini dan seputar jamaah saat ini. Makanya kenapa saya menggunakan slide. Ibu, jangan botol lihat, silakan geser Bu. Ya, karena ini nggak ditayangkan di Indosiar. Biasanya dengan nonton sinetron ini saat ini nonton pulau. Baik, tema kita adalah kembali ke masjid, Pak Bu. Kenapa kita ambil tema kembali ke masjid? Karena hampir setiap masjid yang kami soani itu masjidnya hanya sekedar bangunan. Ya, nanti akan saya sampaikan lebih mendetail lagi kenapa harus masjid ya. Tema kita ini dulu. Namun sebelum itu perkenalan terlebih dahulu sudah nih. Nah ini aktivitas saya pemerhati remaja dan sebagai aktivis dakwah ya di Kulon Progo. Moto hidup saya kejualan dari wong tapi jangan bosan-bosan menjadi orang tapi. Nah ini ada beberapa aktivitas saya di Kulon Progo, nanti bisa sharing-sharing. Mungkin nanti panjenengan bisa tukar WA sama saya untuk silaturahmi lagi ke depannya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini jamaah remajanya mana? Di luar. Jangan-jangan ini di depan saya remaja semua nih. Iya, 17 tahun Ustaz sisanya. Semangatnya. Masya Allah ya. Walaupun rambut berubah, tapi semangat tetap harus berdoa. Masya Allah ya. Ini saya langsung saja. Ini beberapa aktivitas, sebenarnya ada video. Ini di Masjid Rendah, remajanya kurang lebih 90-an. Bayangkan Pak Bu, kalau remaja di masjid jenengan itu bisa ramai aktif di masjid, senangnya kayak apa jenengan? Ya, ini juga saya langsung saja karena waktu singkat. Oke, saya boleh berdiri Pak? Bu, soalnya kalau biasanya berdiri itu mengisi kadang orang ini senior, makanya kalau berdiri. Ini juga saya mengisi di sekolahan. Kalau jenengan guru, kalau jenengan tata usaha bisa mengundang kami untuk sharing time bersama anak-anak remaja, anak-anak siswanya jenengan. Oke, mohon berdiri karena kalau saya duduk perut saya keram.
Nah, biasalah, ini sapi kambing di sini. Baik, jamaah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau mengajak jenengan untuk melihat gambar-gambar di berikut ini. Ini gambar apa, Pak? Masjid. Sepakat? Oke. Ini masjid apa? Ini gambar apa, Bu? Masjid ya? Pak, ini gambar apa, Pak? Bukan ini ya. Masjid. Ini gambar apa, Pak, Bu? Ini loh, Pak, Bu. Jenengan kalau pergi ke Wates dekat stasiun itu jenengan lihat apa ya, Pak? Masjid Jami. Oh, masuk, ya. Masjid Jami, Pak. Wah, jenengan ini. Ini gambar apa, Pak, Bu? Duh. Masjid mana? Bandara. Sampun ke bandara? Derek. Kapan-kapan beli tiket, Pak. Maksudnya tiket parkir. Baik, sepakat nih, Pak, bahwasanya itu semua gambar-gambar masjid. Lalu pertanyaannya, apa yang terlintas di pikiran panjenengan ketika melihat masjid? Pak, yang paling ganteng dewe, baju hijau. Tempat sholat. Tempat sholat. Ibu, ya, pakai kerudung merah. Kalau melihat masjid, pikirannya apa, Bu? Ibadah. Saya yakin semua sepakat nih, Pak, Bu. Sepakat nih, masjid itu tempat ibadah. Masjid itu tempat sholat. Baik, sekarang saya mengajak panjenengan untuk melihat fakta-fakta di masjid saat ini. Tapi sebelumnya, ketika berbicara tentang masjid, saya cepat saja kita akan berbicara tentang jamaah, betul? Masjid Nurul Huda Tagiri 2 itu bagaimana sih jamaahnya? Ya, kemarin hewan pemotongan kurban rame, Ustadz. Bagaimana sholat subuhnya? Biasa identik seperti itu, betul? Melihat jamaah. Berbicara tentang masjid, kita juga berbicara tentang megah. Masjid Nurul Huda itu bangunannya megah nggak sih? Ada berapa tiang sih di dalamnya? Saya sebelum kesini tuh lihat dulu di Google Maps, ya kan? Nurul Huda, bagus masjidnya, alhamdulillah ya, luar biasa. Berbicara tentang masjid, kita juga berbicara tentang saldo, betul? Masjid Nurul Huda, kas masjidnya ada berapa ya? Nah, nanti akan kita bahas, ya. Jangan buru-buru dulu, Pak, Bu, ya. Selanjutnya berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang remaja. Makanya tadi di awal saya tanya, mana remajanya, Pak, Bu? Ya. Banyak, Ustadz, nek nyinom rame. Tapi nek sholat rame juga di rumah masing-masing maksudnya. Berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang takmir. Masjid Nurul Huda itu gimana sih ketakmirannya? Apakah support mendukung program-program anak-anak remaja? Apakah mendukung program-program ibu-ibu, bapak-bapak atau enggak? Nanti akan kita bahas. Oke, sabar. Berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang ciri khas. Kalau panjenengan jalan-jalan ke Yogyakarta, di sana ada namanya Masjid Jogokarian. Masjid apa? Sudah pernah ke sana? Ciri khasnya apa? Saldonya selalu 0 rupiah. Itu tandanya apa? Semua kas atau saldonya digunakan untuk kemakmuran jamaahnya. Bagaimana Masjid Nurul Huda? Apakah 0 rupiah? 0 rupiah itu hanya ada 2 kemungkinan. Digunakan untuk program sama nggak ada yang berinfak. Ya. Ciri khas lagi selanjutnya Masjid Jogokarian, ketika ada jamaah yang kehilangan motor, langsung diganti oleh kontan oleh takmir yang langsung. Masya Allah ya, luar biasa. Nah di sini kalau ada kehilangan sandal, apakah takmir yang mengganti? Boro-boro kehilangan sandal, bawa sandal aja enggak. Nek Jumatan nggak bawa sandal, pulang bawa sandal gitu. Baik, saya akan mengajak ke panjenengan untuk melihat fakta-fakta atau potret masjid saat ini. Ini saya riset hampir setiap masjid di setiap daerah sama. Faktanya seperti ini. Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget ya. Yang pertama, jamaahnya mayoritas sepuh. Betul enggak? Mengelak enggak? Kemana anak remajanya, Pak, Bu? Kenapa panjenengan yang selalu ada di sofa depan? Apa mentang-mentang sudah mau nganu? Bentar dulu.
sudah mau nganu itu banyak versi, sudah mau umroh, sudah mau haji, makanya seragam untuk beribadah. Padahal kalau melihat dari fisik, siapa yang lebih mampu? Remaja. Kalau melihat dari segi waktu, melihat dari segi pemikiran, itu belum kelapakan butuh, siapa? Remaja. Burung mikir ke cicilan, burung mikir ke tanggungan anak. Seharusnya yang ramai di masjid itu adalah remaja. Fakta saat ini sering banget terjadi bahwasanya masjid-masjid itu mayoritas jamaahnya sepuh. Fakta pertama, diterima? Oke, fakta. Kita lanjut, Bu. Yang kedua, sibuk memikirkan pembangunan. Saya pernah mendapatkan salah satu masjid yang ketika keramiknya masih bagus, ya, ketakmirannya bilang, pengurus takmir, keramik ini harus kita ganti dengan apa? Granit. Soalnya ini udah jadul. Pengurus takmir, ini kayaknya kipas angin AC-nya ini kayaknya udah zaman dulu, kayaknya kita harus ganti, kita harus upgrade yang bagus. Tapi lalai membangun jamaahnya sibuk memikirkan pembangunan. Sampai lalai bagaimana umatnya, sampai lalai bagaimana jamaahnya, kenapa kok nggak berjamaah. Itu yang terjadi saat ini, bahwasanya masjid hanya memikirkan pembangunan. Ketika Anda sebagai pengurus takmir, ya, bisa membangun jamaahnya dan membangun umatnya, insya Allah masjid ini akan sendirinya terbangun dan berdiri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini masjid adalah masjid milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut lagi melihat fakta-fakta dulu deh. Saya cepat saja. Saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Pak, Bu, saya pernah ditanya oleh salah satu pengurus takmir konsultasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Ustaz, saya mau tanya, saya mau konsultasi. Saldo di masjid kami, saya nggak sebutkan masjidnya, itu senilai 150 juta rupiah. Saya tanya, Allah Akbar, Pak, kenapa bisa saldo di masjid panjenengan 150 juta? Apa kata beliau? Pak Ustaz, pengurus takmirnya eman-eman dengan pakai duit. Astagfirullahaladzim. Panjenengan kalau misalnya pengawasan memasukkan uang ke kotak infak, niatnya buat apa? Jariah. Bapak-bapak kalau berangkat Jumatan masukin kotak amal, niatnya buat apa? Buat jariah. Tapi kenapa banyak sekarang pengurus takmir yang menahan-nahan uang saldo tersebut sampai jutaan rupiah sehingga bingung bagaimana cara mencairkannya. Betul? Berat menjadi pengurus takmir itu. Berat memegang uang rumah itu karena akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ini mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan, ada kalimat saya yang mungkin agak kurang pas di hati panjenengan, mohon maaf, okay? Tapi kalau itu sebuah kebenaran, jenengan wajib untuk menerimanya karena sebuah kebenaran. Kalau jenengan menolak kebenaran, itu jenengan disebut sombong, karena definisi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, kalau sebuah kebenaran diterima, introspeksi diri, oh mungkin saya salah, dari ini yang benar maka saya akan berubah diri saya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ada unjukan sudah, ibu-ibu sampun. Kita nunggu ibu-ibu nggih. Ya, sepakat dong, harus jiwa korsa. Kerja bakti aja bisa kompak, masa pengajian nggak bisa kompak nggih. Ditunggu nggih Bu. Sampai jam 10. Selanjutnya, remaja masjid yang pasif. Hampir setiap masjid di Kulon Progo dimanapun remajanya itu jauh dari masjid. Tapi jangan kita selalu menyalahkan remaja. Bisa jadi masjid itu sendiri yang belum menjadi daya tarik oleh anak-anak remaja kita untuk datang ke masjid. Nah, nanti kita akan membahas tentang masjid ini. Nah, takmir yang kolonial dan tidak open mind. Yang kolonial itu apa? Ya ketika ada jamaahnya yang menyampaikan sebuah program, jangan ngabis-ngabisin duit aja. Pak Takmir, kata ibu-ibu, bagus nih kalau Masjid Nurul Huda Negeri 2 dibikin program masjid makan-makan. Ya, serius, hampir setiap masjid di Jogja Bu sekarang namanya masjid makan-makan.
Minimal mereka makan dulu di masjid deh. Karena biar daya tariknya dulu datang ke masjid, minimal duduk di serambinya dulu deh. Kalau misalnya belum mau sholat, nanti akan tergerak hatinya sendiri melihat, oh orang lain pada sholat, masa aku nggak sholat sih? Akhirnya dia juga ikut sholat. Hanya berawal dari makanan, berawal dari to'am, dari makanan saja. Itu bisa menimbulkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali program-program yang seharusnya bisa dijalankan oleh takmir, yang itu digunakan untuk apa? Menjadi daya tarik jamaah untuk hadir ke masjid. Ya, setelah masjidnya sudah, sekarang saya mengajak dengan untuk melihat jamaahnya saat ini kayak apa, Bu, ya, Pak. Wah, hobinya nongkrong di cakruk. Saya nggak menyalahkan Bapak, saya nggak menyalahkan cakruk. Bisa jadi karena Bapak belum punya daya tarik berangkat ke masjid, dan masjid belum menjadi daya tarik untuk Bapak datang ke masjid. Saya pernah dapat keluh kesah dari seorang ibu-ibu dan seorang istri. Ustaz, ya suami saya itu kalau habis sholat isya mesti jualannya cakruk. Datangnya cakruk, tapi aku nggak pernah didatangi Ustaz. Lebih senang nongkrong di cakruk. Betah sampai jam 3 sampai menjelang subuh hanya main gaple, betul. Saya nggak menyalahkan itu, Pak, ya. Saya nggak menyalahkan itu. Tapi alangkah baiknya coba dengan waktu itu digunakan untuk iktikaf di masjid, ngobrol-ngobrol masalah tentang keimanan, menimbulkan ketakwaan, itulah bagus, Pak. Ya, atau enggak di rumah ngobrol sama istri, ngobrol sama anak. Nanti akan saya jelaskan kenapa anak remaja saat ini bisa jauh dari masjid, gitu. Selanjutnya, kesibukan yang tiada henti ketika misalnya subuh karena malamnya habis lembur dipanggil as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, karena kecapean, malamnya tidur, malamnya lembur, akhirnya subuhnya nggak bangun. Ya, akhirnya berangkat kerja, berangkat aktivitas. Ketika zuhur dipanggil lagi, hayya 'alas sholat. Bentar, tanggung nih kalianku belum selesai nih, nanti aja lah. Tiba-tiba sudah waktu asar, hayya 'alas sholat, dipanggil lagi sama Allah, ayo sholat. Bentar deh, wis masuk asar lagi, wis sore nanti lah di rumah wae. Ternyata malah sampai rumah maghrib adzan lagi, hayya 'alal falah, ayo mari menuju kemenangan. Akhirnya capek sampai isya ketiduran, akhirnya tidak sholat 5 waktu. Tapi ketika ada permasalahan dalam hidup, tapi kenapa Allah yang selalu disalahkan? Ya Allah ini gak adil sama aku. Anda kemana saja ketika dipanggil sama Allah, ayo sholat, ayo mari menuju kemenangan, Anda tidak mendengarkannya. Betul? Dan banyak sekarang masjid, Pak, itu hanya menjadi sekedar masjid yang dia meneriakan adzan, bukan sebagai panggilan adzan. Tahu nggak bedanya teriakan sama panggilan? Kalau teriak dia hanya meneriakan adzan, tapi nggak ada jamaah yang tergerak. Tapi kalau memanggil panggilan adzan, maka ada jamaah yang tergerak untuk datang ke masjid. Mari jamaah sekalian, sudah ada unjukan dan makanan di depan panjenengan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, doa makan. Kalau makan ada SOP-nya, Pak, Bu. Makanan itu ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang kita makan dan kita minum ini menjadi energi kita untuk beramal soleh. Menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur, dan semoga bisa menjadi wasilah hadirnya ketenangan, keberkahan, kebahagiaan serta keistiqomahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo silakan itu. Teman sudah sedikit melegakan tenggorokan saya. Saya lanjut ya, Pak. Saya cepat saja biar nggak terlalu kemalaman. Selanjutnya jamaah saat ini betah nongkrong di kafe, betah nongkrong di angkringan, betah nongkrong di tempat-tempat nongkrongan. Karena apa? Tempat-tempat tersebut sudah menjadi daya tarik dan banyak teman-temannya yang nongkrong di situ. Pernah nggak kebayang? Saya nongkrongnya di masjid aja deh. Pernah nggak terpikiran seperti itu dengan? Enggak ya? Enggak pernah. Karena mindsetnya masjid itu ya hanya untuk tempat sholat saja.
Kalau diskusi, udahlah di rumah aja nggak apa-apa. Tapi kalau masjid itu tempat suci, iya tempat suci. Tempat sholat, iya tempat sholat. Tapi di zaman Rasulullah dulu, masjid itu adalah tempat sentral atau tempat induk dalam beraktivitas. Mengatur strategi perang di masjid, mengurus umat di masjid, beribadah di masjid, dan apapun segala hal itu semua terfokusnya di masjid. Makanya ketika saya sekarang sowan ke daerah manapun, yang saya lihat itu adalah masjidnya terlebih dahulu. Ketika masjidnya makmur, insya Allah masyarakat sekelilingnya juga akan makmur. Karena telah dijelaskan di Quran surah Al-Isra ayat pertama bahwasanya masjid itu barokna haulahu. Apa artinya? Memberkahi sekelilingnya. Insya Allah kalau jenengan memberkahi masjid, jenengan memakmurkan masjid, jenengan mengurus masjid, insya Allah lingkungan Anda akan diberkahi juga oleh masjid. Pasti. Makanya setiap saya sowan kemana, hal yang pertama saya lihat adalah masjid. Dan barometer makmurnya masjid itu bukan jamaahnya yang banyak, Pak Bu. Ya, barometer makmurnya masjid itu bukan dilihat dari banyaknya jamaah, tapi dilihat apa? Dari orang-orang yang mau bertumbuh dan berkembang di masjid ini. Mulai dari yang nggak bisa baca Iqra sampai bisa baca Iqra. Mulai dari yang nggak bisa baca Al-Quran bisa baca Al-Quran. Yang mulai dari nggak sholat berjamaah akhirnya bisa sholat berjamaah. Itulah yang dimaksud dengan masjid yang makmur. Karena masjid kalau jamaahnya ramai banyak, tapi kalau nggak ada yang bertumbuh berkembang, itu bukan disebut namanya masjid makmur. Saya di Masjid Sermai Panjatan sana berawal itu mulai dari 3-5 orang dulu ibu-ibunya jamaah Iqra. Sekarang Bu udah sampai 30 sampai 35 orang. Itulah yang disebut masjid makmur. Pak. Ya, kita lanjut. Dan frustasi dan akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dugaan, di luar ekspektasi kita, yang itu bisa melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya potret remaja saat ini. Bu, jenengan punya anak? Pak, jenengan punya anak? Pas materi buat jenengan sebagai orang tua. Karena saya pemerhati remaja, maka selalu saya sampaikan materi tentang remaja pada saat ini. Ya, terkadang orang tua itu masih tutup mata dengan problematika anak-anak muda saat ini. Wes gak apa-apa, sementing aku wes sholat, sementing aku wes beribadah, gak apa-apa anakku luwe-luwe. Sementing aku wes nyekolah kayak kowe, sementing aku sudah membiayai hidupmu, terserah kowe mau apa. Yang pertama, potret remaja saat ini, pacaran dan pergaulan bebas, betul. Di Kulon Progo angka hamil di luar nikah itu tertinggi usia menjelang mereka mau lulus SMA atau mau menjelang ujian nasional, tertinggi, meningkat saat ini Pak Bu. Ya, ini anak-anak remaja kita saat ini. Dan apa? Pergaulan bebas. Kalau melihat problematika saat ini, kira-kira panjenengan mau menyalahkan siapa? Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan anak kita, atau siapa? Pemimpin bagi kaum wanita. Sebagai kepala keluarga, menjadi pemimpin dan menjadi contoh. Kalau jenengan mau anak jenengan berjamaah di masjid, ya sudah, jenengan juga berusaha untuk berangkat berjamaah ke masjid. Kalau panjenengan pengen anak panjenengan menghafal Quran, minimal jenengan juga punya niat atau punya ikhtiar untuk menghafal Al-Quran minimal 10. Ya, karena apa? Anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tuanya, oh bapakku itu ke masjid toh, oh ibuku tuh menutup aurat kalau ternyata di rumah tuh, oh kalau keluar kita pakai jilbab, oh aku juga pakai jilbab. Ajarin anak jenengan mana aurat-auratnya, ajarin anak-anak jenengan mana batas-batas auratnya, diajarkan. Karena anak-anak kita ini adalah investasi akhirat kita Pak Bu. Kalau anak-anak panjenengan soleh dan soleha,
besar, insya Allah jenengan juga kecipratan solehanya dan solehnya. Ketika kita meninggal dunia, hanya 3 amalan yang kita bawa, dan itu mengalir terus menerus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Maka jenengan sebagai orang tua juga wajib menjadi guru di rumah. Jangan dipasrahi ke guru sekolahan saja, enggak. Justru guru sebenar-benarnya guru adalah orang tua. Ilmu yang bermanfaat insya Allah akan mengalir, jenengan meninggal akan tetap mengalir pahala buat jenengan. Yang kedua, sedekah jariah. Ya, ada masjid nih, ada kotak infak, sedekah jariahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, doa dari anak-anak soleh. Kalau jenengan ciptakan anak menjadi anak soleh, insya Allah doanya akan mengalir pada jenengan. Kalau jenengan tidak terlahir dari orang besar, maka punya cita-citalah menjadikan anak-anak penyentuh orang-orang yang besar. Ya, saya lanjut. Nah, ini salah satu yang terjadi TikTok. Ini TikTok, Pak. Ini anak-anak muda, anak-anak cewek sudah bermain TikTok saat ini ya. Wes, nggak perlu lama-lama, nggak kekagian, Pak. Dan jenengan sadar ini terjadi di mana? Terjadi di Maulid Nabi, Pak. Kan lucu kalau misalnya kita sambut ini di Masjid Nurul Huda, ya, pengajian Maulid Nabi dengan peta seni TikTok. Misalnya hadro, apa musabaqah qiraatul Quran kan enak, Pak. Tapi kalau ini coba TikTok. Coba perhatikan, ini ada jamaahnya, betul? Ini ada panggungnya, betul? Ini ada MC-nya. Nah, ini ada penarinya. Di acara apa? Maulid Nabi. Ini terjadi di Jawa Timur. Setelah diklarifikasi, kata panitianya apa? Ini pembuka, Ustaz. Oh, ternyata Maulid Nabi ada juga pembukaannya ya, begini ya. Walaupun dia menutup aurat, tapi dia juga tak pantas berlenggak-lenggok di depan umum. Seharusnya mungkin hadroan, ya kan? Solawatan, ini malah TikTok kan aneh saat ini. Nah, ini Pak Bu sudah merasuk ke dalam yang namanya Islam. Jadi Islam itu jangan panjenengan anggap bahwasanya Islam itu sholat, zakat, sedekah, puasa, enggak. Islam itu adalah ad-din. Apa? Ad-din. Ad-din itu menyeluruh. Ya. Semua aspek kehidupan panjenengan itu diatur oleh agama, Pak Bu. Jadi kalau ada yang mengatakan, bahas halal haram di masjid aja, kalau di pasar nggak usah. Padahal jual beli juga diatur di dalam Islam. Ada 3 dimensi kehidupan kita. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita sama Allah, tentang akidah kita, tentang keimanan kita. Percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama Al-Quran? Jangan percaya nggak sama Allah? Percaya Allah dari mana? Ini kajian Buya Bayu malah meragukan saya. Percaya Allah dari Al-Quran, betul? Ya, percaya Al-Quran dari mana? Dari iman. Iman itu apa? Nah, banyak kasus sekarang orang berislam itu secara ikut-ikutan. Saya pernah bertanya kepada salah satu jamaah, jenengan kenapa berislam? Karena bapaknya berislam. Sekarang saya tanya lah, kalau bapaknya jenengan non-Islam, berpikir. Maka dari itu, ayo Pak Bu, kita sebagai umat muslim ini, sebagai orang Islam yang dikatakan kuntum khairul ummah, umat terbaik, kita harus belajar Islam lebih dalam dengan proses berpikir, kenapa kok saya Islam? Kenapa kok selama ini saya percaya sama agama? Kenapa kok percaya sama Al-Quran? Kenapa saya percaya sama Rasulullah? Itu didapatkan di komunitas ngaji rutin. Insya Allah jenengan kalau ikuti ngaji rutin, Islamnya akan lebih mendalam lagi. Jangan bahas itu biru atau hijau, Ustaz. Nggak usah bahas itu. Islam pokoknya. Tapi dengan apa? Proses berpikir terlebih dahulu,
pelan-pelan akidahnya dulu dituntun. Karena banyak sekarang data mengatakan Indonesia itu umat Islamnya meningkat, Pak Bu. Apa? Meningkat secara data, tapi secara fakta banyak kemunduran umat Islam saat ini. Umat Islam saat ini tertindas, betul. Umat Islam saat ini sudah terintimidasi. Umat Islam dilecehkan dan segala macamnya. Karena apa? Kemunduran orang berpikir. Padahal dikatakan di Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Panjenengan Pak Amir, Pak Duku, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua itu adalah umat terbaik. Jangan senang enggak kalau disebut umat terbaik? Senang. Seharusnya melakukan juga hal yang terbaik untuk agama ini juga. Lanjut. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi. Namanya Iwan Setiawan. Ada kami Iwan Pak? Gak ada, nggih? Gak ada, aman. Namanya Iwan Setiawan. Terkena gangguan jiwa akibat setiap hari bermain Mobile Legends, Pak. Ini di Bekasi, Jawa Barat. Yang tangannya selalu begini-begini. Saya pikir, nggih. Tapi seolah-olah dia bermain game. Ini, hati-hati kalau anak-anak panjenengan. Misalnya kalau ditanya, kalau dipanggil sholat, madam, saya lagi asik. Kadang sampai bisa berbohong kepada orang tuanya. Minta apa? Minta uang, beli kuota, buat daring, buat sekolah, betul. Tapi nyatanya apa? Buat game online. Banyak kasus terjadi yang itu oleh santri cerita kepada saya saat itu. Dan melalui Mobile Legends inilah tutur-tutur kata, kalimat-kalimat mereka itu sangat luar biasa sekali kemundurannya. Sikil papat untuk kaki, Pak. Yang kambing, sapi, kucing, paham maksud saya? Paham kan? Ya. Semua binatang di absen. Bahkan sampai wedang bajigur pun keluar juga, Pak. Coba bayangkan, anak-anak kita saat ini sudah rusak gara-gara Mobile Legends. Ya. Inilah produk-produk yang merusak generasi-generasi kita. Maka ayolah Pak Bu, kita jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Kita harus terbuka mata kita terbuka telinga kita untuk senantiasa paham tentang problematika anak-anak kita saat ini seperti apa. Lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi, kuntum khairu ummah. Kita ini umat terbaik Pak Bu, ya. Padahal ketahuilah Allah itu melarang kita untuk membinasakan diri kita. Oke, apa? Allah itu melarang kita untuk membinasakan diri kita. Mana ayatnya? Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Di Al-Baqarah 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, jangan. Karena hidup itu singkat. Orang kaya rangi, orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja rakyat biasa mati. Pak Takmir mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia tak berarti. Istri yang cantik, suami yang ganteng, rumah yang mewah, rumah yang bertingkat, mobil yang mewah, semua akan kita tinggalkan Pak Bu. Kemana? Ke rumah ini. Ukurannya berapa Pak Bu? 2 kali 1,5. Betul? Kita akan menuju ke liang lahat. Lalu apa yang kita sombongkan? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mumpung masih diberi nyawa, mumpung masih diberi hembusan nafas, mumpung masih diberi penglihatan, maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada panjenengan untuk dikembalikan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang bersyukur itu dia menggunakan pemikirannya, dia menggunakan kekuatan tenaganya, dan dia menggunakan hartanya untuk berjalan di amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan saya sudah bersyukur kok, tapi dia enggak menggunakan pemikirannya, dia tidak menggunakan kekuatan tenaganya, dan dia tidak menggunakan fulusnya atau hartanya untuk berada di jalan Allah, maka dia tidak dikatakan orang bersyukur. Telah dijelaskan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila dia bersyukur, la azidannakum, maka akan ditambahkan nikmatnya, kata Allah. Wa la in kafartum, apabila dia kufur atas nikmatku, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Bersyukur dengan cara apa? Bersyukur mulai dari hal yang kecil, ya, bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bangun tidur saja sudah minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari yang kecil. Bagaimana Anda mau mensyukuri nikmat yang besar kalau Anda tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil? Ustaz, tapi ada kok orang nggak beribadah, tapi dia hidupnya enak-enak aja, mobilnya mewah, rumahnya tingkat, tapi dia nggak pernah beribadah. Hati-hati, itu adalah kenikmatan yang melalaikan, atau bahasa Islamnya adalah istidraj. Ya, dielu-elu, dielus-elus, ya, dilihat-lihat, diraba-raba, diterawang-terawang, akhirnya ditenggelamkan dalam kebinasaan. Jadi nggak perlu kita merasa iri, nggak perlu kita merasa bagaimana dengan orang yang tidak beribadah, karena bisa jadi itu istidraj, kenikmatan yang melalaikan. Ya, dengan milik hidup senang tapi lalai, atau hidup susah tapi ingat. Kalau saya pilih senang tapi jangan, kalau diberi pilihan, pilih yang enak-enak. Kalau anak kecil kan kayak gitu, kira-kira makanan. Jenengan juga harus bisa memilih, harus selektif dengan proses berpikir, milih yang enak, ya. Dan padahal tujuan kita adalah mati dengan keadaan husnul khotimah dan matinya masuk surga. Saya doakan semua yang bermajelis ilmu di sini matinya husnul khotimah dan masuk surga semua. Amin ya Allah. Amin. Kita doa bersama, semoga kita ini tidak hanya berkumpul di Nurul Huda, tidak hanya berkumpul di Kokab, semoga kita semua bisa berkumpul nanti di Baitullah, di Ka'bah sana. Amin ya Rabbal alamin. Kita sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan gemeteran enggak kalau merasa gitu. Minimal punya niat dulu untuk menabung untuk berangkat haji. Haji maksimal sekarang berapa tahun, Pak? 65 tahun. Antrinya berapa tahun? 7 tahun. Ya, minimal kita punya niat dulu untuk berangkat ke Baitullah, rumahnya Allah, untuk bagaimana bisa kita melihat Ka'bah. Ya, kita doa bersama semoga kita semua di sini bisa berangkat bareng, Pak Bu. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut. Nah, fokus sekarang saya cek apakah kita sudah sesuai dengan usaha kita, apakah keinginan kita sudah sesuai dengan usaha kita atau belum ya? Jam 9. Lanjut. Biasanya kalau pagi itu orang tidur, betul? Bangun tidur, terus tidak lupa menggosok. Akhirnya habis mandi sarapan. Biasanya kalau pekerja kantor sama anak-anak sekolah juga sarapan dulu. Setelah sarapan dia berangkat sekolah, yang bekerja juga berangkat bekerja. Setelah itu pulang kerja, pulang dari kantornya, pulang dari sekolah bermain, betul. Setelah main, ngantuk, capek, akhirnya tidur lagi, betul. Nah, coba saya bandingkan dengan ini, Pak. Ini apa? Ayam. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Kalau ayam kecil? Waduh. Kalau mana perdet apa? Sapi kecil ya? Betul ya? Ayam. Nah, ternyata ayam juga bisa mandi. Bangun tidur, terus mandi. Jangan lupa, nah, sarapan juga Pak ayam Pak. Setelah sarapan dia bisa sekolah juga. Nah, setelah sekolah dia juga bisa apa? Bermain. Setelah bermain dia capek, akhirnya dia tidur. Nah, pertanyaan saya Pak Bu, ya apa bedanya kita sama ayam kalau aktivitas kita sehari-hari seperti itu, betul nggak? Apa yang membedakan kita sama hewan? Akal, pemikiran. Maka ayolah ketika kita berislam, kita mengaku agama kita agama Islam, kita percaya Allah itu
Tuhan kita percaya itu Al-Quran adalah kitab kita, maka ayo belajar menggali Islam itu lebih dalam dengan proses berpikir. Agar apa? Akidahnya panjenengan kan kuat. Saya pernah mendapatkan informasi di daerah Sentolo sana yang rawan kristenisasi, dengan hanya 1 buah dus supermi dan 1 buah sembako itu bisa berbeda akidah, gara-gara akidahnya tidak kuat. Karena apa? Ya itu hanya sekedar ikut-ikutan aja jamaah. Ya, ayolah Masjid Nurul Huda ini terdiri 2, jamaahnya ayo belajar Islam lebih dalam lagi melalui masjid ini. Insya Allah akan diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Nah, berapakah waktu yang kita habiskan untuk rutinitas seperti ini? Ya, 168 jam dalam sepekan. Berapa jam panjenengan belajar agama? Oh, sasi pisang Ustaz. Ngomong selapanan. Ya, gue nek misalnya kenyang nih, orang masuk angin orang kenyang Ustaz. Ya, minimal itu kalau kita sebagai umat Islam nih, minimal tuh seminggu itu 2 jam lah. Sepekan tuh 2 jam kita ngaji. Ya, di komunitas ngaji rutin, insya Allah rutin sepekan sekali, itu 2 jam saja. Masa jenengan nggak bisa menyisihkan 2 jam untuk belajar Islam lebih dalam lagi? Betul nggak? Jenengan kalau nonton sinetron berapa jam? Apalagi kalau ada berita sinetron menangis. Ya, bapak pasti nggak paham. Nontonnya bapak berita apa? Nonton bola misalnya. Ibu ini harus kena virus sinetron kayak gitu. Ayah, bapak, saya kok enggak kayak Alvin Bareng sih. Pak, mau romantis kalau dengan sinetron kuliah kayak gitu, ya. Maka ayolah 2 jam saja kita sisihkan waktu kita, sempatkan, bukan nyari apa, bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu kita untuk ngaji. Ya, usia berapa tahun sekarang panjenengan? Masa nggak mau belajar Islam lebih dalam? Jangan-jangan nanti anak jenengan malah lebih Islamnya lebih maju lagi ketimbang jenengan. Maka ayolah, ketika mau mendidik anak jenengan juga harus dinutrisi ilmunya. Oke? Lanjut. Ya, cepat saja. Tujuan manusia diciptakan. Apa tujuan kita, Pak? Bu, tujuan kita apa diciptakan di dunia ini? Melayani suami, Ustaz. Pak, apa tujuan kita di dunia ini? Beribadah. Masya Allah, beribadah. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Ya, mengabdi kepadaku. Jadi apapun aktivitas kita, bekerja, sekolah, mengurus masjid, mengurus istri, mengurus anak, mengurus keluarga, niatkan karena kita mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi saya bilang bahwasanya dimensi kehidupan kita itu ada 3. Yang pertama hablum minallah, hubungan kita sama Allah, akidah, keimanan. Yang kedua hablum binafsi, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Contoh, makan pakai tangan kiri atau tangan kanan, makan berdiri atau duduk. Saya sedikit cerita Pak, Bu, akibat gara-gara ini saya cerita juga. Ada seorang santriwati yang dia hafal 30 juz. Berapa juz? 30 juz. Ya, setiap harinya dia murojaah 6 kali ayat-ayat Al-Quran. Tapi suatu ketika dia bisa kesurupan. Kan kalau secara logika nggak mungkin ya, seorang hafizah hafal Quran setiap hari baca Al-Quran kok bisa kemasukan setan? Kan nggak masuk logika. Nah, setelah dimediasi, setelah ditanya sama ustazahnya, kenapa jin yang di dalam tubuh anak ini, kenapa kamu bisa masuk ke dalam tubuh anak ini, padahal anak ini selalu mengucapkan kalam-kalam Allah. Saya masuk ke dalam tubuh anak ini ketika dia makan pakai tangan kiri. Nah, makanya Islam mengajarkan hubungan kita dengan diri kita sendiri, tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara minum, semua diperhatikan. Dan yang terakhir adalah apa? Hablum minafsi, hubungan kita dengan orang lain. Ya, sistem pergaulan kita bagaimana saat ini, anak-anak kita bagaimana saat ini, dan segala macamnya. Itu semua diatur dalam
Islam. Jadi jangan berpikir Islam itu ya sholat, ya zakat. Tidak. Apapun aktivitas jenengan itu bisa menjadi amal soleh ketika syaratnya dua tercapai. Yang pertama niatnya benar, dan yang kedua caranya benar. Apapun aktivitas jenengan, masak, melayani suami, bapak bekerja, ketika niatnya benar dan caranya benar, insya Allah itu amal soleh dan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan pindahkan duri di jalan, jenengan nyusun sandal di masjid, itu pun sudah termasuk amal soleh. Seindah itu Islam, Pak. Maka ayolah, Islam yang indah itu harus dirangkai dan harus dicari juga dengan cara yang indah, dengan di komunitas ngaji rutin tersebut. Lanjut. Tinggal. Nah, bagaimana Anda memahami diri Anda? Apakah sudah menjadi Abdullah, sudah menjadi pengabdi Allah atau belum? Ya, jangan diciptakan di dunia ini. Apakah sudah menjadi Abdullah, menjadi pengabdi Allah atau belum? Cek, ya. Ketika saya menjadi suami, menjadi istri, niatkan karena ini mengabdi kepada Allah. Dan kita jangan sekali berharap kepada makhluk, karena ujungnya pasti akan kecewa. Sebaik-baik harapan, sebaik-baik kita bergantung kepada sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berharap kepada manusia. Nah, salah satu cara agar kita tidak menjadi orang yang merugi adalah kembali ke masjid. Kenapa kembali ke masjid? Ya, karena masjid itu bahasa Arabnya adalah Baitullah, terdiri dari dua kata. Baitullah terdiri dari dua kata, yaitu adalah bait dan Allah. Bait itu adalah tempat kembali, dan Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita. Dan berarti apa kesimpulannya? Baitullah adalah tempat kita kembali kepada Allah. Jadi kalau Anda merasa nggak pantas, itu salah. Justru Anda nggak merasa pantas, Anda merasa salah, itu soleh. Merasa soleh itu salah. Tapi kalau saya belum dapat hidayah untuk berangkat ke masjid, bohong. Kita hidup di dunia itu sudah diberikan hidayah, Pak Bu. Hidayah ada dua, hidayah khalqiyah, akal yang membedakan kita dengan si hewan itu. Yang kedua adalah apa? Irsyad wal bayan, apa? Al-Quran. Pemikiran kita dituntun sama Al-Quran, insya Allah kita akan lurus ke depan. Hidayah, Pak, sudah diberikan, tinggal kita mau enggak, tinggal mau fujroha wa taqwaha, mau jalan yang buruk atau jalan yang benar, tinggal milih jenengan. Ya. Ketika pilihan itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah hasil itu area yang menguasai kita, yang kita kuasai itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semua nanti akan didapatkan materi-materinya di ngaji rutin. Ikutlah. Ya, di Quran surat At-Taubah ayat 18 di sini telah dijelaskan kenapa kita harus memakmurkan masjid dan perintahnya. Perintah memakmurkan masjid itu bukan dari Pak RT, bukan dari Pak RW, bukan dari Pak Duku, bukan dari Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, bahkan Pak Presiden sekalipun bukan. Tapi perintah kita mengurus masjid ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya, mana ayatnya? Di Quran surat At-Taubah ayat 18. Ya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah man amana billah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Anda mengakukan tadi beriman kepada Allah, berarti Anda wajib untuk memakmurkan masjid Allah. Lanjut, wal yaumil akhir, dan dia percaya dengan hari kiamat. Karena orang-orang di luar Islam itu dia nggak percaya namanya hari kiamat. Orang-orang nggak percaya agama itu dia nggak akan percaya dengan hari akhir. Karena ketika dia sudah meninggal, ya sudah, saya meninggal, dia nggak akan percaya dengan hari akhir. Terus wa aqamus shalah, serta tetap melaksanakan sholat. Ya, wa aqamus zakat, wa zakat, dan tetap menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Insya Allah, dengan mengurus masjid, dengan menguruskan masjid ini dalam rangka kita berbisnis intan. Apa? Berbisnis apa?
Intan, apa itu intan? Intan surullah yang surkum fayafatis aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah juga. Jadi dengan mengurus masjid itu urusan apapun, insya Allah akan Allah bereskan semuanya. Karena dengan mengurus masjid, mengurus semuanya Allah. Jadi nggak salah, nggak kaget, nggak heran kalau ada marbot masjid yang dia setiap harinya ngepel masjid itu bisa umroh, bisa haji karena apa? Karena sudah dibereskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pernah terjadi di daerah Yogyakarta sana. Dia niatnya ridho karena Allah Subhanahu Wa Taala, hanya satu cita-citanya, ingin mengumrohkan dan menghajikan dirinya dan keluarganya. Akhirnya apa? Ada donatur yang datang dan dia langsung diumrohkan dan dihajikan sekaligus sama donatur tersebut. Gratis, Pak. Hanya dengan mengurus masjid. Insya Allah, jadi kalau mengurus masjid, min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang dengan cara yang tidak disangka-sangka, pasti. Ini tidak didapatkan dengan pemikiran, tapi dengan apa? Dengan keimanan, Pak. Oke? Lanjut. Nah ini siapa Bu? Kalau di masjid-masjid lainnya ada yang bilang ini imam gojol. Ada lagi siapa? Ini kan kalau dari pakaiannya kan kayak dari timur-timur sana Pak ya? Bukan dari, nggak mungkin kan ini orang Jawa. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Nah ini kita sudah dijauhkan dengan sejarah-sejarah Islam, dengan pejuang-pejuang Islam. Betul. Apa pesan dari Muhammad Al-Fatih? Jika suatu saat kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang di antara sof-sof sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di saat itu. Ya. Sekarang kalau ada anak-anak ramai di masjid, orang tua udah marah-marah. Pernah Pak, saya bertanya kepada anak SMP, "Le, kowe ngopor apa di masjid?" Padahal bocah-bocah liyane padha nang masjid lho. Kowe ngopor nang masjid. "Mas, saya trauma. Saya waktu SD pernah dicambuk sama Pak Takmir pakai sejadah gara-gara ramai ketika sholat." Trauma Pak. Akhirnya apa? Dia nggak pernah mau ke masjid sampai saat ini. Gara-gara dicambuk. Kenapa Anda lebih risau anak-anak Anda berteriak, Sunda berau di masjid ketimbang diam di YouTube, diam di TikTok, diam di Instagram, diam di depan televisi? Kenapa Anda lebih senang ketika anak Anda diam di depan HP ketimbang dia ramai di masjid? Banyak kasus sekarang ketika anak-anak ramai di masjid sudah langsung dimarahi, akhirnya dia nggak pernah mau ke masjid lagi. Nah ini ada putus sebuah generasi masjid. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika nggak ada lagi anak-anak remaja di masjid, maka apa? Hati-hati, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Ayolah anak-anak kita diajak pelan-pelan ke masjid, minimal mereka ya kalau belum bisa sholat lima waktu ya kegiatan-kegiatan apalah yang ada di masjid ya ikut sertakan pelan-pelan karena berproses semua Pak, gak ada yang instan ya. Baik, lanjutnya jamaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikutin kalimat saya ya. Saya dulu baru panjenengan. Ke masjid itu, ayo ikuti saya baru jenengan. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua, baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan tunggu mati, baru sampai ke masjid. Pak, Bu, kita ini pasti akan berangkat ke masjid dengan dua cara.